dari pembahasan adabnya persahabatan setelah yang pertama, kedua, dan yang ketiga, mendahulukan teman kita, sahabat kita dengan harta, atau memberikan yang lebih setelah kebutuhan kita kepadanya. Menolong dengan diri kita di dalam kebutuhannya tanpa ia meminta terlebih dahulu dari kita, dan menutupi rahasia, menyimpan rahasia, menutupi kekurangan, diam atas cacian orang kepada sahabat kita yang sampai kepada kita. Itu yang pertama, kedua, dan ketiga. Sudah kita bahas secara ringkas tentang ketiganya. Kali ini yang keempat, yaitu iblaghu, menyampaikan ma yasurruhu, apa yang menyenangkannya, min sana'in nas, dari pujiannya orang, alaihi, atasnya. Kalau kemarin jangan disampaikan cacian orang, hinaan orang yang kita dengar kepada sahabat kita, agar tidak ada masalah antara teman kita dengan yang mencacinya, karena teman kita tidak mengetahui. Kan gitu kemarin. Kalau kali ini kebalikannya, kalau cacian orang jangan disampaikan, kalau ini pujian orang sampaikan. Pujiannya orang untuk teman kita, sahabat kita, sampaikan. Apalagi kalau itu dapat menyenangkan, dapat membahagiakannya. Ini sesuatu yang bisa membuat dia bahagia, sampaikan. Orang lain mengatakan, baik teman kamu itu ya, sampaikan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda di dalam hadisnya, idza ahabba ahadukum akhahu falyukhbirhu. Jika seseorang mencintai selainnya, maka hendaknya ia memberitahukannya. Ya, dalam arti sesuatu yang menyenangkan, yang membahagiakannya, kasih tahu. Karena kalau kita tidak memberitahunya, itu murni hasud. Murni hasud. Ada orang memuji teman kita sampai di telinga kita, kita diem, nggak menyampaikan, nggak ngomong. Nah, ini berarti kita hasud, kita iri. Mestinya sampaikan, kecuali kalau kita tahu teman kita ini gampang tertipu dengan pujian. Kalau dipuji melayang tinggi, lupa turun, akhirnya bangga diri, sombong, dan semisalnya. Loh, jangan disampaikan. Tapi kalau pujian tadi itu sampai kepada dia, tidak ada yang berubah sama sekali dari dirinya, ya seperti biasanya, nggak berubah, nggak apa-apa, sampaikan. Tapi kalau merubah menjadi sombong, menjadi bangga diri, dan semisalnya, jangan disampaikan. Ya, jangan disampaikan. Wa husnul isra'i dal hadis, baik di dalam mendengar ketika ngobrol. Kalau ngobrol sama teman, jadilah pendengar yang terbaik. Jangan teman kita ngajak kita ngobrol, kita diem, tapi bukan yang baik. Diajak ngobrol, noleh sana, noleh sini, memerhatikan sana, memerhatikan sini, itu kepada teman. Kepada teman kita dianjurkan, jadilah pendengar yang baik.
Ya apa pendengar yang baik? Perhatikan, dia ngomong itu perhatikan. Dengarkan, perhatikan. Jangan kita dia ngomong kita nggak memperhatikan. Sekalipun kita mendengarkannya, tapi pasti ketika orang diajak ngobrol seperti itu jengkel. Ada orang ngajak ngomong dia nggak merhatikan, main HP. Lu dengar dia disapa, diajak ngobrol, apa yang disampaikan itu dengar, tapi dia main HP. Dilihat enak nggak? Nggak enak dilihat. Teman kita nggak akan mungkin melanjutkan omongannya. Kenapa? Menganggap nggak dihiraukan. Sekalipun dia dengar, sekalipun dia tahu apa yang disampaikan, apalagi sampai HP-nya melupakan. Temennya ngobrol dia nggak ngerti apa-apa. Ngobrol dia nggak ngerti apa-apa. Loh, tambah parah. Yang tahu aja yang masih ngerti, masih nyambung. Nggak semestinya. Nah, jadi pendengar itu yang baik ketika ngobrol. Ini sama teman. Adabnya pertemanan ini, apalagi kepada orang tua, apalagi kepada guru. Jangan diajak ngobrol sama gurunya, diajak ngomong sama gurunya. Diajak ngobrol sama orang tuanya, melihat sana sini. Kalau sama teman aja diperintahkan untuk menjadi pendengar setia, apalagi kepada orang yang mulia di dalam kehidupan kita. Wa tarkul mumarafi, tidak meninggalkan sesuatu hal yang menimbulkan emosi marah. Jangan buat gara-gara dalam hal itu. Jangan membuat gara-gara. Nah, itu yang keempat, menyampaikan yang menyenangkan dari pujian orang kepada sahabat kita, menjadi pendengar setia ketika diajak ngobrol dan tidak membuat emosi, marah atau yang lain sebagainya dari kejelekan kepada teman kita. Yang kelima, wa an yad'uwahu bi ahabbi asma'ihi ilaih, memanggilnya dengan nama yang terbaik, nama yang paling dicintai olehnya. Jadi memanggil nama yang terbaik, yang dicintai oleh teman kita. Kapan? Ketika di hadapannya dan juga ketika di belakangnya. Nah, kalau kita memanggil dia, panggillah namanya yang baik. Dia dikasih nama sama orang tuanya. Bahkan mungkin tasyakuran orang tuanya ngasih nama dia. Jangan kemudian nama yang dikasih orang tuanya diganti. Malah digantinya naudzubillah min dzalik, jelek, bahkan sangat jelek. Manusia ganteng-ganteng punya mata dikasih nama Opel. Siapa? Opel. Lah ini sangat kurang ajar ini. Kenapa? Orang tuanya ngasih nama. Apalagi kalau orang tuanya ngasih namanya itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kasih nama yang bagus, namanya Nabi, namanya Aulia, namanya sahabat misalnya. Tumbuh menjadi remaja, kumpul dengan teman, sama teman-temannya diganti ini, diganti itu. Adabnya pertemanan memanggilnya dengan nama yang terbaik. Jangan kasih julukan orang. Jangan kasih julukan orang kalau kamu tidak mau dikasih julukan. Dan jangan manggil orang dengan julukannya kalau kamu tidak mau dikasih julukan atau diberi julukan.
Kalau ada orang, sudah umum orang manggil dengan julukannya, jangan niru-niru. Jangan niru ikut-ikutan. Kecuali nggak ada orang yang kenal kecuali dengan julukannya. Ini terpaksa. Nggak ada orang kenal. Dengan namanya nggak ada yang kenal. Tapi dengan julukannya baru orang kenal. Itu pun ketika kita tanya, setelah kita ketemu memanggilnya dengan namanya.